Selamat pagi, Ibu pengamat. Terima kasih atas waktu yang diluangkan sama saya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya memiliki beberapa pertanyaan terkait pengamatan yang Ibu berikan kepada saya pada pembelajaran yang telah saya buat di RPP. Pertanyaan terkait pengamatan Ibu mengenai pembelajaran yang efektif ini. Baik, selamat pagi juga. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaannya. Silakan. Ya, baik Bu. Pertanyaannya itu yang pertama Bu, mengapa dalam pengamatan Ibu begitu menekankan perlunya responsif terhadap kemampuan individual siswa? Baik. Pertanyaan yang bagus, ya. Saya menekankan hal itu karena saya melihat bahwa setiap siswa itu unik, ya. Mereka memiliki cara belajar, kecepatan, pemahaman, dan minat, ya. Kita beresiko membuat siswa yang cepat merasa bosan dan lambat, ya, merasa tertinggal, ya. Jadi ada responsif terhadap kemampuan individual, ya, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan dirinya sehingga potensi mereka dapat berkembang optimal. Lalu bagaimana Ibu memberikan contoh konkret dan relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa tersebut untuk mengatasi siswa yang mungkin malas belajar? Bisakah Ibu memberikan beberapa contohnya? Nah, dalam hal ini tentu kunci utama mengatasi kemalasan belajar adalah membuat materi pelajaran terasa dekat dan berguna bagi kehidupan mereka. Ya, misalnya saat mengajarkan matematika tentang presentasi. Kamu tahu presentasi ya? Presentasi tahu. Ya, seseorang atau kami suruh siswa kami ke depan untuk mempresentasikan ini pelajaran kita hari ini yang sudah kita buat kerja kelompok tempo hari, ya kan? Kemalasan belajar adalah membuat materi pelajaran terasa dekat dan berguna bagi kehidupan mereka. Misalnya saat mengajarkan matematika tentang presentasi, ya, saya bisa menghubungkannya dengan diskon, ya, saat berbelanja pakaian atau tiket konser, ya. Seperti kita kalau belanja di mall, pernah ke mall? Nah, pasti ada diskon, ya kan? Harga barang contohnya 150.000, tapi diskonnya 50%. Berapa lagi kita membayar, ya kan? Iya. Jadi ada pengurangan harga dari 150.000. Mengapa ada pemotongan harga? Karena ada diskon. Ya. Untuk sains kita bisa membahas bagaimana prinsip-prinsip fisika, ya, bekerja pada yang lebih canggih sekarang. Ada laptop, ada layar apa itu sekarang, layar sentuh. Ya, bisa melalui itu nanti kita tahu apa yang bisa kita buat, ya. Tentu dalam hal ini, ya, kita bisa juga menganalisis lirik lagu favorit mereka tonton, ya. Seperti kita menonton di apa itu, di YouTube, ya kan, menonton. Ingat kali kita kalau menonton di YouTube itu beda kalau menonton mata pelajaran, ya kan? Mana yang lebih lengket? Saya tanya dulu. Nonton di YouTube kan? Iya. Kalau disuruh, anak-anakku mari kita belajar
tentang matematika, lihat dulu di YouTube biar gampang nanti kita belajar. Pasti itu tidak lengket ya kan? Tapi yang lebih lengket, apalagi kalau film drakor. Semua ada di otak kita ini. Bagaimana caranya tadi mulai film itu. Dan bukan hanya kalian juga, ibu termasuk dalam hal itu. Oke, dengan contoh-contoh seperti ini, siswa jadi melihat bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu aja dulu yang bisa Ibu jelaskan tentang pertanyaannya. Menarik sekali ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu pengamat menciptakan suasana kelas yang lebih santai dan tidak kaku sebagai salah satu cara mengatasi masalah dalam pembelajaran? Baik, suasana kelas yang tegang itu bisa menjadi penghalang besar bagi proses belajar, ya. Siswa jadi takut bertanya, takut salah, ya, dan akhirnya tidak berani berpartisipasi aktif, ya. Jadi dengan menciptakan suasana yang lebih santai dan akrab, ya, saya berharap siswa merasa lebih nyaman, termotivasi, dan bebas untuk berekspresi, ya. Ketika mereka merasa aman dan didukung, mereka akan lebih mudah terlihat dalam pembelajaran bertanya, ya, jika tidak mengerti, dan bahkan lebih kreatif dalam berpikir. Yang penting di dalam kelas biar suasana itu nyaman untuk belajar, jangan mesti tegang. Tahu tegang itu begini aja, ya. Kita harus juga ada kreatif kita harus juga bertanya, ya, menanya sama teman juga. Kadangkala anak-anak kami kalau kami lihat, ya, lebih bagus dia bertanya sama teman daripada guru. Mengapa? Bisa dia dulu begini, bagaimana ini. Jadi jangan takut dengan guru itu, ya. Alangkah baiknya kalau siswa itu lebih aktif bertanya sama ibu guru. Baik, itu aja yang bisa Ibu jelaskan. Baik Bu, terakhir Ibu, bagaimana kita menyadari bahwa tingkat pemahaman siswa itu bisa berbeda-beda, dan apa dampak pada strategi mengajar yang Anda terapkan pada siswa-siswa kita dalam kelas ini? Betul Pak ya? Seperti itu. Baik. Kita menyadari perbedaan tingkat pemahaman siswa. Betul tidak? Betul itu, tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda. Ya, siswa itu dari berbagai hal, ya, mulai dari bagaimana mereka merespon, ya. Contohnya, kalau Ibu bertanya, ya, atau Ibu menyuruh, coba dulu nih Pan, baca dulu buku. Nah, lama dia merespon. Tapi kalau kita tanya sama si Senda, ya, atau sama si Sherlyn, Atas penjelasan yang sangat insightful-nya. Diskusi ini sangat membantu saya sebagai mahasiswa yang sedang melakukan yang namanya PKM ini untuk memahami lebih dalam lagi tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif buat anak-anak di dalam kelas. baik, sama-sama. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kamu sebagai calon pendidik. Ya, ingatlah bahwa kunci keberhasilan pembelajaran adalah memahami dan merespon kebutuhan unik setiap siswa. Baik, terima kasih.